harapan kita selaku masyarakat adat di Desa Abian Semal, adanya produksi tuak jako ini agar mampu menopang ekonomi masyarakat yang bergelut di bidangnya. Ya, untuk kedepannya biar tetap ya ada yang mengerjakan ini kan untuk menopang ekonomi keluarga. Dan saya berharap kepada anak muda agar selalu menjaga dan melestarikan agar tuak jako itu selalu ada, agar tidak digantikan oleh minuman yang modern. Mari kita manfaatkan keberadaan tuak itu menjadi perekonomian untuk meningkatkan perekonomian di daerah kita, terutama di daerah Abian Semal ini. Bisa meneruskan petani tuak ini karena dari hasil juga menjanjikan, dan terus untuk menjaga kelestarian tuak karena tuak Nike tidak bisa dipisahkan dari adat dan budaya. Desa Adat Abian Semal terletak di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Desa ini memiliki bentang alam yang masih asri, yang dimana Desa Adat Abian Semal terdiri dari 3 desa dinas, yaitu Desa Dinas Abian Semal yang terdiri dari 5 banjar adat, Desa Dinas Abian Semal Dawe Cani yang terdiri dari 6 banjar adat, dan Desa Dinas Penarungan yang terdiri dari 2 banjar adat. Dengan jumlah penduduk berkisar 18.000 penduduk, yang dimana mata pencarian dari penduduk Desa Adat Abian Semal sebagian besar ada yang menjadi pegawai, ada yang terjun di bidang pariwisata, dan juga sebagian menjadi petani. Salah satu kearifan lokal yang dikenal di Desa Adat Abian Semal yaitu tuak jako. Tuak sebagai minuman tradisional telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Pada kehidupan tradisional masyarakat Bali, tuak dijadikan sebagai bagian ritual yang berhubungan dengan ritual religius. Tuak sebagai konsumsi biasanya oleh kaum muda yang cukup umur hingga orang tua. Banyak terdapat sentra tuak yang berada di Bali, dan salah satunya berada di Kabupaten Badung, tepatnya yaitu di Kecamatan Abian Semal. Kecamatan Abian Semal terdiri dari beberapa desa yang memiliki banyak lapak penjual tuak, khususnya Desa Adat Abian Semal. Dari 3 jenis tuak yang ada di Bali, yaitu tuak ental atau lontar, tuak kelapa atau nyuh, dan tuak aren atau jaka. Desa Adat Abian Semal menghasilkan tuak jaka dikarenakan banyaknya pohon aren atau jaka yang terdapat di Desa Adat Abian Semal. Jujur saja, kalau produk Abian Semal ya, terutama produk Abian Semal, kita berbicara Abian Semal bukan dalam arti kita menyombongkan, meninggikan wilayah, mengatakan wilayah baik, tidak. Memang dari kadar tanah mungkin sehingga petani tuak yang menghasilkan tuaknya itu sangat laris karena memang rasa. Karena apa? Kami sudah sempat juga pernah kemarin. Nah, sementara kami ikut duduk di majelis kecamatan, sehingga kemarin punya hajatan di majelis Kabupaten Badung. Nah, di sana kami menyumbangkan beberapa botol tuak. Nah, di sana direspon baik oleh yang sempat minum. Rasa tuak di Abian Semal itu ya masih cukup bisa dikatakan punya rasa yang baik. Tetapi kami tidak tahu entah apa penyebabnya. Nah, menurut pandangan kami yang belum bisa dikatakan pasti, mungkin saja rasa itu muncul dari kadar tanah. Kira-kira seperti itu. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Bendesa Adat Abian Semal, salah satu konsumen tuak menyatakan hal yang sama.
ada tiangnya wayan liter, tiang sampun mengkonsumsi tuak mulai tahun 2001 sampai sekarang masih konsumsi tuak. Yang kerang ras tua ni kalau kisi Abian Semal mandan ras tua nang dijawab oleh ada warung tua, ada minum nang ruang botol, tua di Abian Semal ni ke rasanya lebih pekat, lebih enak yang rasakan dari tempat yang lain kan. Berdasarkan penuturan salah satu penjual sekaligus petani tua bahwa jumlah lapak penjual tua di desa adat Abian Semal cukup banyak dan pelanggan sebagai konsumen sebagian besar dari luar desa adat Abian Semal. Om Swastiastu, nama tiang Gusti Putu Putra Wijaya, nama panggilan Rahuncir, banyak raman desa Abian Semal, kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Kalau tua dari Agustus 2016. Kalau supplier tua dari Banjar Kraman, Asaman, dan Banjar Pandi dan sekitarnya. Kalau yang produksi tua sendiri dan dijual di warung sendiri, seandainya dapat lebih, bisa dilempar keluar. Kalau di Abian Semal untuk sekarang ini lapak penjualan tua ya lumayan banyak. Ya banyaklah persaingan dari lapak-lapak tua. Kalau pembeli di warung Dang Pedidi ya kebanyakan dari luar, daerah Denpasar, Tabanan, bahkan Gianyar. Peminat tua biasanya mengkonsumsi tua hampir tiap hari. Tetapi, untuk jumlah yang lebih banyak biasanya pada saat hari-hari tertentu. Yang tiang tuh mengkonsumsi tua nih ke hampir tiap hari mengkonsumsi tua. Tapi yang mengkonsumsi tua nih agak besar, gitu modelnya pas ada acara pernikahan, gitu, modelnya acara keluarga, ulang tahun, gitu. So agak lebih dek minum gitu. Yang ramai nih malam minggu, kalau hari-hari biasa tuh ya sore ada minum. Kalau malam minggu atau hari minggu, hari pagi ya bang. Hari pagi dari jam 10 atau 11 lah. Ada acara-acara nak ngaben anten tuh. Ini paling ya ini paling liu yang oleh tua ya tuh. Di luar untuk minum, pemanfaatan tua tentu saja banyak dibutuhkan masyarakat karena di setiap upacara itu membutuhkan yang namanya arak tabuhan. Kalau di Bali arak tabuhan itu di saat upacara ke bawah lah, bukan dalam arti ke tingkat atas setingkat lebih tinggi dari tingkat manusia, tidak. Tuak tabuhanan ini dipergunakan untuk persembahan kepada tingkat di bawah manusia. Artinya upacara itu di saat ada tawur, ada pecaruan, pesegahan, tentu arak beram, tuak arak beram ini berfungsi di sini sebagai sarana tetabuhan. Dan itu tidak boleh putus sepanjang kami di Abian Semal tetap menganut agama Hindu Resto Bali. Itu sepanjang masyarakat di sini masih menjalani ajaran dharmanya lewat ajaran agama Hindu Resto Bali. Tentu tua itu tidak akan putus fungsinya di wewidangan Abian Semal. Ini untuk pemanfaatan tua umumnya di Abian Semal. Tua nike sering digunakan untuk minum, itu yang. Tapi sebenarnya untuk dalam sarana upacara keagamaan, tua merupakan salah satu sarana tetabuhan selain daripada arak maupun drum. Salah satunya juga tua dipergunakan untuk alat tetabuhan yang mana fungsinya adalah untuk nyomyo Buddha dari energi negatif menjadi energi positif. Itu
biasanya penggunaan sarana daripada tuak. Untuk pemanfaatan tuak niki atau yang digunakan untuk sarana tetabuh ini pada umumnya dipergunakan juga di pura-pura maupun di perumahan-perumahan dalam acara sehari-hari maupun odalan-odalan tertentu yang mana menggunakan sarana segahan. Di dalamnya itu ada tuak, berem maupun arak gitu. Menurut pengetahuan saya, untuk di kalangan masyarakat Abian Semal pada khususnya, tuak jaka itu masih digunakan untuk sebagai minuman, tetapi juga sebagian besar untuk di masyarakat, tuak jaka itu digunakan sarana tabuhan yang digunakan di acara keagamaan seperti di pura, yodalan, dan lainnya. Dari berbagai manfaat yang ada, minat kalangan anak muda untuk mengetahui tuak jaka lebih dalam itu masih minim. Menurut pandangan saya lihat anak muda sangat jarang sekali yang berminat menjadi petani tuak jaka, mungkin karena kurangnya pemahaman dan edukasi yang diberikan. Kalau kita lihat lebih dalam, petani tuak jaka itu sangat menjanjikan. Mungkin kurangnya pemahaman. Namun kalau kita lihat dari perkembangan zaman saat ini, anak muda lebih memilih profesi yang mereka anggap lebih menarik dan menjanjikan. Sementara di daerah Abian Semal yang petani tuak termuda ya. Kalau di tempat-tempat lain ya di atas 50 lah umur. Jadi Abian Semal asalnya yang paling muda petani tuak. Ini kalau nerus bedi asana itu. Sepanjang pengetahuan kami telah melihat perkembangan di masing-masing banjar, masing-masing wilayah. Tentu petani tua itu akan tetap ada yang muncul, ada yang akan menggantikan, mungkin menggantikan orang tuanya atau tetangganya. Kalau minat generasi muda pada umumnya untuk menjadi petani tua ya tidak begitu. Kecuali memang anak muda yang suka tua, ya tentu dia melanjutkan pekerjaan itu dengan cara bertani tua. Tujuannya apa? Di satu sisi, kalau dia sudah menghasilkan tua, dia dapat penghasilan yang berupa finansial untuk menyambung keluarga, kehidupan keluarga. Di sisi kedua, beliau bisa minum tanpa beli lagi. Selain itu, stigma dari beberapa oknum anak muda yang menganggap tua sudah ketinggalan zaman dengan minuman modern. Menurut saya, tuak jaka di kalangan anak muda masih ada beberapa menikmati minuman tuak jaka itu, namun seiringnya perkembangan zaman yang begitu pesat, ada beberapa oknum anak muda yang menganggap tuak jaka itu sudah ketinggalan zaman dan lebih memilih minuman yang lebih modern. Hitungan kami, karena tuak itu untuk biayanya lebih ringan, tentu saja tuak tidak akan pernah ditinggalkan. Cuman masyarakat akan beralih karena produknya tidak ada, produknya mengurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan bagi peminum dalam satu hari itu. Contoh, kalau umpama di daerah kami menghasilkan 100 botol per hari, sedangkan ada peminum yang membutuhkan 150 atau 200 botol per hari, karena beliau kekurangan, tentu saja biar bisa mencukupi, tentu saja sedikit ada beralih ke minuman-minuman yang lain yang sudah masuk ke wilayah kami. Tuak jaka bisa dipanen setelah berumur 15 tahun. Ada 2 proses dalam tuak jaka ini, ada proses persiapan dan proses panen. Mengingat tumbuhan ini bukan hasil dari budidaya. Nama Tiang Putu Gede Artayaso, ya, yang bekerja sebagai petani tua kurang lebih sudah ada sekitar 20 tahunan lah. Sehari itu ya bisa maksimalnya bisa mengerjakan sampai 10 pohon bisa. Proses dalam sehari itu paling dapat 15 botol per pohon, sekitar 20 lah. Berikut proses panen yang dilakukan.
proses persiapan di mana bunga nira yang sudah siap harus dipukul-pukul atau dipijat agar batang bunganya menjadi lentur. Nantinya bisa menghasilkan sari yang banyak dan juga bagus. Proses ini dilakukan 3 hari sekali. Jika bunga sudah mulai menguning, mulai mekar dan sudah dikerumuni lebah, maka batang masuk pada proses selanjutnya, yaitu proses panen, yang dimana batang bunga nira akan dipotong. Saat memotong bagian bunga harus satu persatu agar lebih ringan. Jika kita langsung memotong di bagian batang, maka kemungkinan batang akan pecah. Jika terasa bagian bunga sudah mulai sedikit dan ringan, maka selanjutnya dilakukan pemotongan batang dan nanti dari bekas potongan tersebut akan keluar sari nira. Petani akan menampung sari tersebut di dalam wadah, dan di dalam wadah tersebut nanti akan ditaruh serabut kelapa, karena serabut kelapa ini sangatlah vital, dikarenakan serabut kelapa yang akan membantu proses fermentasi yang dimana sari nira akan menjadi tua dengan kandungan alkohol. Serabut kelapa itu ya yang dicari kelapa yang masih mentah senar, yang masih hijau tuh. Tapi yang jangan terlalu muda, agak tua gitu. Dikupas kulitnya, kemudian proses penjemuran. Lama itu jemur biar betul-betul kering baru bisa dimanfaatkan sebagai lau. Itu ditumbuk itu biar bagus serabut itu. Baru bisa dipakai untuk mencari hasil yang maksimal. Tidak hanya itu, serabut kelapa juga memberikan cita rasa, aroma, serta warna yang bagus. Sana mempengaruhi rasa tua nika biasanya mulai dengan mengisi samuk nika biasanya. Yang pemane dot tua tu agak sepet, agak lebih mungkin sabuk. Yang dot tua tu apa enggak manis, kuangan mungkin samuk. Dan pemane dot tua manis nika dot jadi samuk sama sekali manis pun adanya. Kan yang mempengaruhi rasa tua. Kalau bikin kualitas tua yang bagus dari segi sabut kelapa ya. Kalau lebih kering dia sabut kelapanya lebih kualitas tua lebih bagus. Tidak senang biasanya orang peminum itu tidak senang, tua kan terlalu manis tuh. Tidak senang, agak keras lah dikit, agak wayah. Itu bisa dibikin, ditambahkan sabut kelapa yang kemarin yang sudah direndam di tua itu ditambahkan biar tak manis, biar hilang manisnya. Biasanya, tiap orang mempunyai selera rasa tua yang berbeda-beda. Nah, tergantung masih kan selera ada. Tua ada yang demen kena manisan deh, ada demen kena sepatan gitu. Dan menurut Pak Yan, bos saya tua demennya nih sepatan deh. Sing lah manis, karena manis tuh yang bagi peminuman itu engal ya ngen basang ya nyab dot muntah yang minum tua manis. Setelah serabut kelapa siap dan sudah disesuaikan dengan rasa tua yang diinginkan, dilanjutkan dengan proses panen. Terus itu masukkan ke dalam jeriken itu yang tadi itu, kemudian dinaikkan ke atas pohon yang sudah ada gininya itu, sudah batangnya itu. Digantung sana. Tuh. Selama 1 hari itu dari pagi kita naruhnya itu besok pagi baru diturunkan. Untuk sorenya diiris kembali. Panen dalam sehari itu 1 kali jam. Di saat pagi jam 6 lah atau jam 7. Dan itu kok rata-rata bisa didapat 1 pohon itu 10 botol.
Setelah petani melakukan proses panen, selanjutnya petani menghaturkan sedikit hasil panen atau sering disebut ngejot sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang diberikan, terutama dalam bentuk hasil bumi yang menjadi sumber kehidupan manusia. Bukan hanya saat selesai panen saja, tetapi pada saat hari suci seperti Tumpek Warige yang merupakan hari untuk memberikan penghormatan kepada alam dan lingkungan, petani juga menghaturkan banten untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara manusia dengan alam, serta ucapan syukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang diberikan. Satu batang bunga jake bisa terus memproduksi tuak jake mulai dari 2-3 bulan. Namun, dalam proses panen tersebut, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh petani tuak jake. Ya, banyak sekali tantangannya di dalam proses pengerjaan itu. Pohonnya itu kan masih banyak serabut itu harus dibersihkan itu. Itu banyak kali, kadang-kadang ada binatang itu, ada serangga, banyak yang mengganggu proses pengerjaannya itu. Kadang ada seperti tawon gitu bisa menyengat tuh. Tadi kan banyak tawon tuh di tempat tuaknya itu. Untuk petani tuak yang jadi kendala itu kalau musim penghujan. Musim hujan tuh tuaknya nggak mau keluar dan tidak bekerja pun agak sulit. Dan untuk penjualan, kalau semakin dikit kita dapat tuak itu, pelanggan itu semakin dikit. Dari pohonnya ada juga banyak faktor sana. Ada pohon gini itu banyak keluar air, tapi airnya tidak enak. Biasanya yang standar yang keluar airnya itu 15-20 botol itu pasti enak rasa tuak. Kan kalau sampai 40 itu keluarnya tidak enak, agak nyam. Kalau cuaca hujan bisa turun gininya penghasilannya, tuaknya bisa turun, bahkan dia bisa langsung mati, dia tidak mau keluar air. Kalau musim kemarau ya lebih baguslah tuaknya bening. Selain tantangan tadi, ada beberapa pantangan yang harus dilalui oleh petani tuak, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ada yang masih menerapkan dan ada juga yang sudah melupakan. Niki benten mitos-mitos atau kebiasaan berlaku ring petani tuak sana yang mempengaruhi rasa tuak niko. Mana di bongkol tuak jako niko benten kotor napi mana. Jelas niko mempengaruhi rasa tuak niko. Terus niko pas memanen tuak niko atau yang ngiris silah niko baju niko harus tendali ganti, harus tetap baju yang sama pakai niko. Pas umpamanya yang memanen tuak niko sakit umpamanya niko tendados digantikan dengan sembarang orang. Niko harus sama-sama petani tuak yang menggantikan niko, baru hasilnya tetap stabil. Niki melisiki pas notoan niko harus ngerahari baik niko hari pasah notoan dan niko sana berlaku ring petani tuak, tapi makin seiring dengan berjalannya waktu ada yang percaya, ada yang sing, dan masih menerapkan, ada yang sing. Setelah diketahui proses panen dari tuak jake, dalam mengonsumsi tuak jake pun ada waktu yang paling tepat agar mendapatkan cita rasa yang bagus. Yang tuak tuh minum luwung, biasanya mulai jam 6 ke atas tuh minum ya, karena semang itu kan turun tuak tuh, terus pada botol. Subuh dia itu bawa sanjo itu jam 6 ke atas tuh doang lah minum. Sampai kau seman santai minum sing ingat pekerjaan. Kalau tuak itu bagus kita mesti setelah turun dari pohon, sekitar 4 jam. Kalau baru turun tuh agak manisnya. Sekarang kita
tuang di botol itu nanti malam diminum baru bagus. Coba kalau langsung diminum itu masih gini dia gelembungnya itu masih ada gelembung-gelembungnya itu. Cepat gini ya, cepat mabuk. Selain itu, agar terasa lebih nikmat, beberapa pengkonsumsi minuman tua jaka juga menggunakan tempurung kelapa atau sering disebut kau sebagai pengganti gelas. Ada orang-orang yang fanatik itu ada beda katanya rasanya. Untuk pakai kau dan pakai gelas itu. Wah, itu terasa lebih gini, lebih alami. Ini terasa pakai kau itu. Sebelum meminum tua, biasanya diawali dengan metetabuhan sebagai bentuk persembahan kepada Buta Kala, makhluk atau energi negatif yang diyakini ada di alam semesta. Persembahan ini bertujuan untuk menenangkan dan mengharmoniskan energi negatif agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Sistem penjualan tua itu botolan ya. Satu botol bir itu 8.000 dan diminum di tempat bisa dibungkus bisa. Sebelum memulai berjualan tua, biasanya diawali dengan membanten pada pelangkiran warung agar usaha atau penjualan yang dijalankan berjalan dengan lancar. Ya kalau misalnya tua adonan bedi bisa ngambil ke tempat petani lain untuk dijual, tapi kualitas yang sama. Sisa dari tua yang tidak laku di hari sebelumnya bisa dijual kembali karena ada peminat khusus. Tua sisa kemarin biasanya disebut tua bayuan. Paling sisa bisa 5 botol atau itu pun pasti laku besoknya karena anak-anak lingsir kan demen dia minum tua bayuan kan pasti itu laku. Kalau tua ibian itu atau bayuan itu peminatnya orang tua tuh. Kalau datang dari sawah dia bin rasa itu lebih keras daripada tua normal karena tua bayuan itu boleh mengandung cuko ya. Paling bertahan ya 1 sampai 2 hari bisa, masih bisa sampai 4 hari itu udah mulai kecut ya, mulai jadi cekar ya. Jangan karena kita mampu mencari tua atau membuat tua sehingga muncul yang namanya mabuk-mabukan, yang namanya salah jalur. Nah, kalau bisa harapan kami hasil daripada jakau-jakau yang ada di Abian Semal yang mengeluarkan tua agar dijadikan sebuah pendapatan, baik itu berupa uang untuk menampung kepentingan keluarga-keluarga yang memang betul-betul ikut dalam arti bertani tua. Saya anak muda, saya juga mengonsumsi tua jaka. Saya juga mengetahui kurang lebihnya, memahami sedikit apa itu tua jaka, dan saya berharap kepada anak muda agar selalu menjaga dan melestarikan agar tua jaka itu selalu ada, agar tidak digantikan oleh minuman yang modern. Niki harap yang ke depan niki untuk masyarakat khususnya Abian Semal niki harus bisa meneruskan petani tua niki karena dari hasil juga menjanjikan, dan terus untuk menjaga kelestarian tua karena tua niki tidak bisa dipisahkan dari adat dan budaya Abian Semal.